SDN 01 yaitu Ibu Bianca Raheloto. Apa kabar Bu Bianca? Baik, Nah, saat ini saya akan mengadakan percakapan dengan Ibu Bianca. Baik, kita akan mulai percakapannya. Bagaimana kabarnya Bu Bianca? baik Bu Atik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Atik, Alhamdulillah sehat. Iya. Bagaimana Bu Bianca nanti tuh kita akan observasi di kelas berapa? di kelas saya di kelas 4B nantinya. Oke, siap. Nah itu kira-kira kapan kita bisa masuk ke kelas untuk observasi? Di hari Jumat tanggal 6 September 2024 jam setengah 10 sampai jam 11. Siap, hari Jumat 6 September jam setengah 10 sampai jam 11 siang ya, insya Allah ya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa ini Bu Bianca? Tujuannya yaitu supaya peserta didik dapat mengenali pecahan senilai dengan media konkret dan gambar. Oke, jadi tujuannya peserta didik dapat mengenali pecahan senilai dengan media konkret dan gambar ya. Dua ya Bu Bianca ya Iya, tujuannya. ada dua tujuan. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu Bianca? Area pengembangan yang hendak dicapai yaitu keterampilan sosial emosional Ya, (KSE-nya). ya, jadi area pengembangan yang hendak dicapai yaitu keterampilan sosial dan emosional. Kemudian strategi yang dipersiapkan apa nih Bu Bianca? Nantinya saya akan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pembelajaran yang kontekstual. Oh siap, jadi Bu Bianca nanti strateginya yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan model contextual learning gitu Iya, ya Bu Bianca. Siap. Baik, semoga nanti ketika observasi bisa berjalan lancar dan Amin. tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Amin. Baik, terima kasih Bu Bianca. Terima Sampai kasih. ketemu saat observasi. Iya. Assalamualaikum ketemu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siap. Oke, good. Sekarang bagian kiri. Oke. Sutri. Iya, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang memasuki pasca observasi. Percakapan kali ini saya ditemani oleh Ibu Irma Wiyati, guru pengajar praktek saya, ada di belakang saya. Alhamdulillah kita akan mulai percakapan untuk pasca observasi. Bagaimana Bu Bianca perasaannya setelah observasi kelas? Alhamdulillah Bu, lega. Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira menurut Bu Bianca ketika mengajar di kelas itu selama masa observasi itu ada refleksi apa Bu Bianca? Ya, alhamdulillah sih kegiatan KBM berjalan dengan lancar. Peserta didik antusias mengikuti pembelajaran, lalu kemudian tujuan juga tercapai. Kemudian dalam dalam KBM peserta didik juga sudah menunjukkan keterampilan sosial. Oh, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Ya, jadi insya Allah berjalan baik lah ya. Pengembangan yang akan dikembangkan dalam observasi kemarin itu apa aja Bu Bianca? Pertama keterampilan sosialnya, kemudian keterampilan emosional, pembelajaran berdiferensiasi dan juga contextual learning. Oh iya, benar. Nah, penerapannya seperti apa tuh Bu Bianca waktu di kelas tentang keterampilan sosial? Pengembangannya Keterampilan sosial yaitu ketika siswa berdiskusi dengan teman-temannya dalam satu kelompok. Itu kan siswa bersosialisasi ya Bu Atik dengan teman-temannya. Iya, jadi pas mereka berdiskusi ya, Iya, betul. mereka bersosialisasi sama temannya. Teman-temannya juga. Kalau untuk pengembangan keterampilan emosionalnya seperti apa Bu? Untuk pengembangan keterampilan emosionalnya itu ketika siswa memimpin doa, kemudian ketika juga siswa menyampaikan refleksi pembelajaran. Jadi siswa itu ditanyakan bagaimana perasaannya hari ini, emosinya bagaimana, apakah senang,
atau bingung, ada yang bilang senang, ada yang bingung, ada yang senang sekali gitu. Untuk pengembangan keterampilan emosional yang digunakan yaitu berdoa, kemudian tadi ya refleksi itu ya. Iya. Mereka mengungkapkan bagaimana perasaannya seperti Betul. itu ya. Jadi apa yang mereka rasakan selama pembelajaran di observasi itu. Iya. Kalau pembelajaran berdiferensiasinya bagaimana pengembangannya kemarin? Pembelajaran berdiferensiasinya yaitu pertama ada berdasarkan audio, yaitu siswa presentasi ya, jadi menunjukkan Diferensiasi konten ya itu ya. diferensiasi konten. Lalu ada juga visual melalui PowerPoint yang ditampilkan. Lalu juga ada kinestetik, yaitu ketika pembelajaran secara berkelompok siswa melipat origami, lalu juga ada mewarnainya. Kemudian berdasarkan kemampuannya, peserta didiknya siswanya itu dibagi berdasarkan kemampuan akademisnya. Jadi untuk siswa yang memang masih sulit memahami matematika gitu, akan diberikan angka-angka yang lebih mudah pecahan senilainya Bu Atik. Jadi misalkan 1/2 jadi senilai dengan 2/4, itu kan lebih mudah. Kalau yang satu lagi lebih susah angkanya, jadi misalkan 1/4 jadi 2/8. Baik, kalau ini jadi pembelajaran berdiferensiasinya ada diferensiasi konten, kemudian sama proses Oh iya, proses prosesnya. belajarnya ya. Jadi kalau yang konten tadi ada yang audionya dengan bicara, kemudian visualnya dengan PPT itu ya. PPT. Kemudian kalau kinestetiknya dengan lipat-lipat origami. Kalau diferensiasi prosesnya tadi berdasarkan kemampuan ya. Iya, Hasil tes diagnostik ya. diagnostik betul. Jadi ada kemampuan rendah, sedang, tinggi dan gitu ya. Betul Bu Atik. Oke, jadi yang rendah lebih sederhana, Lebih sederhana yang agak angkanya. tinggi lebih kompleks. Kompleks. Betul. Kalau pengembangan contextual learning ini bagaimana kemudian? Pengembangan contextual learningnya yaitu siswa kan melakukan sendiri ya, praktek sendiri bagaimana pecahan senilai itu, lalu melalui gambar dan media konkret. Lalu yang kedua yaitu saya menampilkan contoh sehari-hari, misalkan ketika ibu membeli donat, satu donat dibagi 2, terus ibu membeli 2 donat, masing-masing donat dibagi 4. Nah, yang senilai itu yang mana bentuknya, itu kan termasuk contextual learning, jadi siswa lebih mudah untuk memahaminya. Jadi contextual learning ada 2 ya, pakai benda Iya. konkret gitu ya, tadi yang lipat-lipat warna itu. Iya. Ya, kemudian sama gambar ya, Gambar. visual pakai donat ya. Iya. Jadi pengembangannya itu ya bentuknya ya. Iya, Nah, betul. kalau menurut Bu Bianca ini tujuan pembelajarannya tercapai nggak Bu Bianca? Alhamdulillah Bu Atik, tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mengenal pecahan senilai melalui media konkret, yaitu dibuktikan dengan presentasi kelompok ya Bu Atik. Siswa bisa memaparkan hasil lipat-lipatnya itu. Lalu kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mengenali pecahan senilai dengan gambar. Nah, itu dibuktikan dengan hasil evaluasi Bu Atik. Ketika dikasih gambar, siswa sudah bisa mengarsir bagian pecahan nilai, lalu bisa menunjukkan. Jadi tujuan pembelajarannya tercapai dengan presentasi gitu ya, dengan arsir gitu ya. Iya, betul. Dan kelengkapannya tadi ya semuanya. Alhamdulillah ya, Iya. tercapai ya tujuannya ya. Kemudian area pengembangannya udah selengkap itu atau masih ada yang perlu dilengkapi lagi Bu Bianca? Area pengembangan yang diferensiasinya, KSE-nya, apakah itu perlu kelengkapan lagi atau? Dan ya, area pengembangannya nanti sudah tercapai, namun memang perlu dikembangkan lagi lebih lanjut Bu Atik, karena saya juga baru belajar dari Bu Atik juga, jadi mungkin nanti akan dilengkapi lagi. Lalu juga untuk siswa mungkin dalam area kognitifnya masih ada yang bingung kan, jadi nanti akan dikasih tambahan lagi kepada peserta didiknya. Jadi akan ini ya kita coba gali lagi tentang diferensiasi itu ya. Iya, Belajar betul. Diferensiasi sama KSE-nya siswa tadi ya. dan siswanya juga. Siswanya juga. Nah, kalau untuk pembelajaran kontekstualnya kira-kira sudah cukup atau bagaimana? Pasti. Pause dulu. Ya. Nah, untuk pembelajaran kontekstualnya ini kira-kira sudah cukup? Apakah harus ada yang dilengkapi lagi atau bagaimana Bu Bianca? Ya, menurut saya udah cukup, cuman memang perlu diberi banyak contoh lagi Bu Atik dalam pembelajaran siswa dengan kehidupan peserta didik
sesuai dengan kehidupan Yang sehari-hari sesuai. yang anak-anak memang mengalaminya ya. Nah, Nah kira-kira nih Bu Bianca ada rencana untuk memperbaiki lagi pembelajarannya atau bagaimana? ada Bu Atik. Nanti rencana tindak lanjutnya saya akan memberikan tambahan kepada peserta didik bagi peserta didik yang belum memahami. Lalu untuk saya sendiri saya akan mengikuti webinar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial itu ya, KSE. Oh, jadi rencana tindak lanjutnya tadi ya, nanti anak-anak yang belum paham gitu ya, nanti ada tambahan lagi materinya. Kemudian untuk Bu Biancanya nanti ikut webinar ya, Ya, tentang pengembangan diri lagi tentang diferensiasi dan KSE tadi ya, Ya, keterampilan betul. sosial emosional. Nah kira-kira di kapan tuh akan ikut webinar itu? Webinarnya mungkin minggu depan Bu Atik, Jumat ini besok atau mungkin hari Senin sampai Kamisnya nanti saya akan mengikuti lagi webinar dan mengikuti lagi pelatihan mandiri yang di PMM itu yang topik pembelajaran berdiferensiasi. Lalu nanti minggu depan nanti pembelajarannya lagi saya akan terapkan di hari Jumat depan. Oke, jadi nanti untuk pengembangan diri ikut webinar itu diklat yang di PMM itu Iya, ya. betul. Untuk materi diferensiasi dan KSE gitu. Ada rencana lain selain webinar sama itu PMM? Ada mungkin nanti saya juga akan coaching dengan teman saya, kebetulan kan Bu Hesti juga termasuk guru fasilitator ya di guru penggerak, jadi nanti saya akan berdiskusi dengan Bu Hesti bagaimana pembelajaran KSE itu, lalu berdiferensiasinya yang baik bagaimana, seperti itu Bu Hesti. Oh siap-siap. Jadi nanti selain webinar, kemudian ikut diklat di PMM, kemudian akan ada acara sesi coaching juga ya. Iya betul Bu Hesti. Kemudian untuk pengembangan dirinya Bu Bianca kira-kira habis coaching akan melakukan apa? Coaching nanti mungkin rencananya kan saya udah dapet nih ilmu yang didapat, nanti saya akan share lewat jadi narasumber di Kombel Cari Mudu Kosa ya, jadi narasumber berbagi praktik baik, jadi saya saling share lah ke teman-teman di Kosa atau teman-teman yang ada di Dukuh, Kelurahan Dukuh. Oh iya, jadi nanti ada rencana jadi narasumber juga ya kalau memang Iya. sudah paham ya, insya Allah ya. Iya. Karena udah bagus juga ya kemarin pembelajarannya, insya Allah mantap. Insya Allah nanti setelah pengembangan akan kembali ke kelas lagi untuk memperbaiki. Kira-kira ya kapan Bu Bianca? Itu Jumat depan. Insya Allah Jumat depan ya untuk yang perbaiki yang kurang itu ya. Nanti mungkin kita diskusi lagi ya Betul, tentang Bu Ati. hasilnya seperti apa gitu ya, Iya. nanti setelah diadakan pengembangan yang terbaru. Ya. Nah, kalau menurut Bu Bianca ada saran atau masukan untuk saya sebagai supervisor ya? Kalau menurut saya sih Bu Atik udah baik ya, udah selalu memberikan afirmasi positif, bisa bilang bisa, saya bisa, jadi saya udah percaya diri Bu Atik dalam mengajar. Cuman memang kedepannya mungkin Bu Atik bisa saling sharing lagi ke saya bagaimana tuh pembelajaran KSE dalam kelas, lalu pembelajaran berdiferensiasinya bagaimana yang lebih baik. Jadi nanti saya udah dapat ilmu yang lebih matang lagi nih Bu Atik, buat minggu depan saya praktekkan. Jadi menurut Bu Bianca saya harus lebih banyak sharing ya Iya. tentang materi KSE sama diferensiasi supaya lebih dalam lagi pengetahuan